Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa min sayyidatina Hawa wa lisa'il anbiya wal mursalin syuhada as-salihin wal ulama ila amilin wa liya'il arifin wal malaikatil muqarrabin li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidaina wa mu'allimina murabbi arwahina wa auladina wa tulabina. Lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Imam Yahya bin Sarfuddin An-Nawawi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salisu asyar. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang nomor 13 dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai salah satu dari kalian mencintai saudaranya seperti ia mencintai terhadap dirinya. Rawa menceritakan hubungan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Para santri, kita bertemu kembali dengan kajian kitab hadis Arba'in. Semoga dengan mengkaji sabda Nabi kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan cintanya, juga syafaatnya dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Ada beberapa kata kunci. Yang pertama, la yu'minu. Kita diingatkan tentang iman. Iman kita sepakati bersama dalam agama kita adalah hal yang pokok. Tanpa iman, perbuatan kita, baik perbuatan yang dilakukan instrumen dohir maupun instrumen batin, tidak punya nilai. Sebaliknya, dengan iman, hal-hal yang kita lakukan yang tampaknya sekadar amaliyah rutin, perbuatan biasa, akan punya nilai besar. Yang kedua, iman kita bisa bertambah dan juga bisa berkurang, yazid wa yankus. Yang ketiga, iman ada tangga-tangganya, ada tingkatan-tingkatannya, dari tingkatan terendah sampai dengan tingkatan sempurna. Orang yang imannya sampai tahap sempurna, dia menjalani hidup tanpa keraguan,
kepahitan dan kegembiraan tidak lagi mempengaruhi jiwanya, pujian dan cacian juga tidak menggoyahkan stabilitas jiwanya. Sebaliknya, orang yang imannya masih pada taraf permulaan akan sangat gampang goyah. Sedikit ada masalah sudah mempengaruhi perbuatan dan keyakinannya. La yu'minu diartikan tidak sempurna iman seseorang. Yang kedua adalah yuhibbu, itu diterjemahkan mencintai. Cinta yang dimaksud adalah rasa senang ketika berhasil memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi terjemahan dari hadis ini adalah seseorang tidak mencapai kesempurnaan iman sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Para santri, hadis ini juga mengingatkan kepada kita respon kita terhadap orang lain itu sangat berkait dengan keimanan kita. Ada orang yang ikut bergembira ketika orang lain, saudara kita atau tetangga kita mendapatkan karunia dan anugerah. Ia ikut berbahagia, dia ikut tersenyum, bahkan mungkin ikut mengabar-ngabarkan kepada banyak orang tentang kebahagiaan anugerah yang didapat oleh saudaranya. Yang kedua, orang yang tidak sempurna imannya adalah mereka yang ketika saudaranya atau tetangganya atau teman-temannya mendapatkan anugerah, dia tidak suka. Yang pertama, dia ingin anugerah atau karunia itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Yang kedua, ia tidak suka kalau orang lain mendapatkan anugerah. Ia ingin anugerah itu hilang, walaupun tidak harus pindah kepada dirinya. Dia tidak suka ada orang lain yang mendapatkan kelebihan, mendapatkan karunia yang sama dengan dirinya. Yang ketiga adalah kita tidak menginginkan karunia itu hilang dari orang lain, tapi kita ingin mendapatkan karunia yang sama. Reaksi kita, respon kita terhadap karunia yang Allah berikan kepada orang lain itu berkait dengan keimanan kita. Oleh karena itu, para santri, wali santri, juga pemirsa, hadis ini mengingatkan agar kita dalam menjalani kehidupan itu bisa memberikan respon positif terhadap anugerah yang Allah berikan kepada orang lain, dan dalam waktu yang sama ridho dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Karena pada hakikatnya anugerah, karunia, nikmat itu
yang pertama macam-macam. Yang kedua mengandung rahasia. Anugerah itu tidak selalu berupa materi. Kadang dalam bentuk kesehatan, kadang dalam bentuk kesempatan. Seperti yang didawuhkan Rasulullah SAW, nikmatani magbunun kasiram minan nas. Ada dua nikmat yang rata-rata manusia melupakannya, yaitu kesehatan, sihah wal farah, kesehatan dan kesempatan. Kadang-kadang anugerah itu juga berupa ilmu, berupa kehormatan. Ada orang yang diberikan anugerah harta benda, dia memiliki harta benda yang berlimpah, usahanya sangat mudah, perdagangannya berjalan dengan sangat lancar, seakan-akan segala yang disentuhnya berubah menjadi uang. Tapi ada orang yang tidak diberikan harta, tapi diberikan ilmu, sehingga ia bisa mengamalkan ilmu itu dan menularkan kepada orang lain. Ada juga orang yang diberikan karunia kehormatan, tidak diberikan harta, juga tidak diberikan kesempatan untuk mengajarkan kepada banyak orang, tapi orang memuliakannya, menghormatinya. Segala acara rasanya tidak sempurna kalau tanpa kehadirannya. Oleh karena itu, agar kita tidak terjatuh dalam rasa iri dan rasa sakit hati ketika orang lain mendapatkan karunia, kita yang pertama harus tahu konsep tentang karunia, tentang anugerah yang ternyata bukan hanya berupa materi, banyak hal-hal yang lain. Dan bisa juga sebenarnya kita diberikan anugerah, tapi kita sendiri tidak merasakan karena konsep tentang anugerah tidak kita pahami. Seakan-akan anugerah itu hanya untuk orang lain. Kita seakan-akan merasa diabaikan oleh Allah. Ibadah kita seakan-akan tidak terima, doa-doa kita seakan-akan tidak didengarkan oleh Allah karena salah memahami anugerah. Kita bisa beribadah, kita bisa berdoa, kita berjaga di malam hari untuk melakukan rupa-rupa ibadah. Itu sebenarnya adalah anugerah yang sangat luar biasa. Apalagi di masa pandemi dan kita masih bisa lolos dari serangan pandemi COVID-19, itu berarti juga anugerah yang luar biasa untuk kita. Para santri, anugerah juga memiliki rahasia. Jadi anugerah apapun bentuknya juga berarti ujian. Dan ketika seseorang diberikan anugerah tidak bersyukur, itu berarti malapetaka. Allah sendiri mengingatkan kepada kita, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, menutupi nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jadi anugerah itu ada rahasianya. Kalau seseorang diberikan anugerah, pasti dia harus mensyukurinya. Dan ternyata diisyaratkan di dalam Al-Quran, bersyukur itu ternyata tidak mudah, walaupun bersyukur itu termasuk amaliyah yang sangat luar biasa. Karena barangkali orang tidak mengerti bagaimana seharusnya bersyukur. Seseorang ketika ingin bersyukur, yang pertama harus ma'rifatun nikmah, mengetahui nikmat.
Maka seperti tadi sudah saya sampaikan, kita harus tahu nikmat itu apa. Baru kemudian bisa kita melihat di dalam diri kita berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Pada saat itulah kita akan ketemu tepatnya, benarnya dawuhnya Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian pandai menghitung nikmat Allah, kamu akan tidak mampu menghitungnya. Para santri, yang kedua, ma'rifatul mun'im, mengetahui tentang siapa pemberi nikmat. Pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita diberikan sesuatu oleh orang lain, saudara kita, oleh tetangga kita, oleh teman-teman kita, oleh jamaah kita. Tapi hakikatnya pemberi hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengetahui nikmat, sudah mengetahui pemberinya, maka akan muncul rasa bahagia di hati yang terungkap dalam bentuk kalimat-kalimat yang baik, terutama kalimat-kalimat yang Allah ajarkan dalam bersyukur, yaitu kalimat alhamdulillah, subhanallah, dan seterusnya, dan kemudian mewarnai dalam perbuatan-perbuatan kita, memanfaatkan karunia itu untuk media bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan, maka kesehatan itu kita pakai untuk menuntut ilmu misalnya, untuk bekerja, mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga, untuk mengajar misalnya, untuk berjuang fi sabilillah, dan seterusnya. Para santri, jadi kesimpulan dari hadis yang sangat pendek ini tapi mengandung pengertian yang sangat luar biasa, bahwa hampir mustahil seseorang bisa mencapai iman yang sempurna sebelum ia mampu bersikap secara tepat terhadap saudaranya. Artinya keadaan saudaranya secara tepat kita sikapi. Kalau saudaranya mendapatkan karunia, anugerah, kita ikut bergembira dan bersyukur. Kalau saudaranya mendapatkan sesuatu yang buruk, musibah, kita ikut prihatin, ikut meringankannya, dan kemudian juga mendoakannya agar diberikan hati yang ridho dan kesabaran. Dan sikap kita juga seperti itu, kita berusaha agar apa yang kita lakukan terhadap orang lain sesuatu yang itu kita sukai. Jangan sampai kita melakukan sesuatu kepada saudara kita, sesuatu yang tidak suka itu menimpa kepada kita. Jadi hadis ini sangat luar biasa, sangat memberikan pedoman yang sempurna kepada kita. Hadisnya pendek tapi mengandung makna yang sangat dalam dan tidak ternilai. Kembali saya baca, akan sangat bagus kalau kita bisa menghafalnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak akan sampai pada keimanan yang sempurna sebelum ia mampu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sikap kita terhadap saudara kita akan sangat berpengaruh terhadap iman kita. Maka pastikan
kita bersikap baik terhadap saudara kita, masukkan kegembiraan di hati mereka. Idkhalus surur ala qalbi mukminin shadaqatun, memasukkan kegembiraan pada hati seorang mukmin adalah sedekah. Berbicara yang baik kepada mereka, berhusnudzon kepada mereka, hindari kalimat yang buruk pada mereka, hindari sikap suudzon kepada orang lain, juga hindari perbuatan sikap yang membuat saudara kita merasa tidak nyaman, tidak berbahagia, tersinggung, dan semacamnya. Hadis ini sungguh sangat relevan di situasi semacam ini, di mana media sosial menjadi alat komunikasi yang luar biasa, menjangkau di sudut-sudut kampung di berbagai penjuru negeri ini. Tapi tampaknya di dalam komunikasi menggunakan media sosial, banyak orang melupakan dawuhnya Nabi ini. Seringkali kita jumpai saling menghujat, saling mencaci, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, saling membuka aib di dalam media sosial, berbicara kotor, berbicara buruk, dan banyak yang lain kita lihat. Maka hadis ini perlu kita sampaikan kepada lebih banyak orang. Hadis ini perlu kita juga sebarkan kepada lebih banyak manusia agar mereka hati-hati bersikap terhadap saudaranya, apalagi saudara sesama muslim. Sedangkan terhadap saudara yang sesama manusia saja kita harus hati-hati, apalagi saudara sesama muslim. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.